Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just like they found my life after I found another. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendekatan analisis transaksional. Yuk simak. Eric Berne adalah bapak analisis transaksional. Ia lahir di Kanada pada tahun 1910 dan meninggal pada tahun 1970. Ia adalah putra seorang dokter Polandia yang meninggal karena tuberkulosis. Berne memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan setelah menerima gelar doktornya di bidang kedokteran pada tahun 1935, pada tahun 1936 ia memulai karirnya sebagai psikiater di klinik psikiatri di Sekolah Kedokteran Universitas Yale, di mana ia bekerja. Analisis transaksional ini diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh Eric Berne. Analisis transaksional ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap psikoanalisis. Berdasarkan pengalaman Eric Berne, teori psikoanalisis kurang dapat menyelesaikan masalah-masalah dari klien. Terdapat beberapa teknik yang sering digunakan dalam analisis transaksional, yaitu yang pertama, analisis struktur. Analisis struktur merupakan analisis terhadap status ego yang menjadi dasar struktur kepribadian klien yang terlihat dari respons atau stimulus klien dengan orang lain. Yang kedua, analisis transaksional. Konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui ego state mana yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketiga, analisis permainan. Analisis permainan merupakan analisis hubungan transaksi yang terhubung antara klien dengan konselor atau dengan lingkungannya. Konselor menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh klien untuk mendapat sentuhan. Setelah itu, dilihat apakah klien mampu menanggung resiko yang tingkatnya lebih rendah. Yang keempat, analisis skrip. Analisis skrip merupakan usaha konselor untuk mengenal proses terbentuknya skrip yang dimiliki oleh klien. Analisis skrip ini hendaknya sampai menyelidiki transaksi seseorang sejak dalam asuhan orang tua. Pada masa ini terjadi transaksi antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan pada akhirnya terbentuk suatu tujuan hidup dan rencana hidup. Hal ini dilakukan apabila konselor sudah meyakini bahwasannya kliennya terjangkit posisi hidup yang tidak sehat. Nah, selanjutnya tahapan konseling AT yang dikemukakan oleh Harris. Terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. Yang kedua, pada bagian kedua, konselor mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak. Membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Yang keempat, setelah kontrak selesai, konselor bersama klien menggali ego state dan memperbaikinya, sehingga terjadi dan tercapainya tujuan konseling. Terima kasih, semoga bermanfaat.